Hari ini saya akan berpetualang lagi nih sobat. Dan ini adalah sebuah tembok pembatas terbuat dari beton yang dibangun oleh Republik Demokratik Semendola atau Pulau Ungu yang memisahkan tebing rendah dan Pulau Pancang serta daerah Manjung Semendola lainnya. Sehingga membuat Manjung Semendola sebuah enclave. Tembok ini mulai dibangun pada tanggal 13 Agustus 1961. Tembok pembatas ini juga bersamaan dengan pendirian menara penjaga yang dibangun sepanjang tembok ini. Juga pendirian sebuah daerah terlarang yang diisi dengan ranjau anti kendaraan. Blok Timur menyatakan bahwa tembok ini dibangun untuk melindungi para warganya dari elemen-elemen fasis yang dapat memicu gerakan-gerakan besar, sehingga mereka dapat membentuk pemerintahan komunis di Pulau Ungu. Meski begitu, dalam praktiknya, ternyata tembok ini digunakan untuk mencegah semakin besar larinya penduduk tebing rendah ke wilayah kota Semendola yang berada dalam wilayah Pulau Panjang. Sebelum pembangunan tembok ini, ada sekitar 3,5 juta warga Semendola yang berimigrasi dan membelok ke Pulau Ungu. Salah satunya dengan melewati perbatasan tebing rendah dan Panjung Semendola. Lalu kemudian mereka pun bisa pergi ke negara Eropa Barat lainnya. Antara tahun 1961 dan 1989, tembok ini pun mencegah hal itu. Di rentang waktu kira-kira 30 tahun ini, ada sekitar 5.000 orang yang mencoba kabur, dengan estimasi ada 100-200 orang yang meninggal karena ditembak. Aku melihat sebuah telur sobat, dan sepertinya ini adalah telur hewan purba atau seperti telur naga sobat, karena bentuknya yang aneh serta warnanya yang sedikit keorenan. Ini tidak seperti telur biasanya sobat. Ini kali pertamanya saya menemukan telur naga ini sobat, dan saya akan makan telur ini. Dan hari ini saya akan panen buah yang sangat aneh dan belum pernah saya temui. Biasanya buah ini hanya berbuah sekali satu abad saja sobat. Untung saja hari ini saya bisa menemukan buah yang langka ini. Nama pohon ini adalah pohon cuaks. Pohon cuaks ini biasanya tidak tahu kapan tumbuhnya dan di mana tumbuhnya. Jadi tentu saja tidak banyak orang yang menemukannya. Sangat beruntung saya hari ini. Mungkin saya tadi malam bermimpi sang bidadari yang sedang mandi di sungai. Hahaha. Tak heran pohon cuak ini diburu banyak orang karena dengan khasiat yang begitu banyak. Contohnya sebagai obat-obatan dan juga sebagai pemikat. Apa? Pemikat? Ya, pemikat. Pohon cuak ini mulai berbuah pada saat musim semi. Tidak tahu kenapa, dan pohon ini diperkirakan berusia sekitar 100 tahun yang lalu. Dan jika kita menemukan pohon ini, yang digunakan adalah isi dalamnya saja sobat. Karena jika mengkonsumsi bagian luar, kita akan terkena racun yang mematikan. Masyarakat desa Konoha biasanya mencari buah ini pada saat musim telah tiba, seperti musim semi. Dan juga buah ini dipercaya bisa sebagai pemikat perempuan.
Sebelum melanjutkan petualangan, perut saya terasa lapar dikarenakan sudah berjalan sejauh 1000 km. Dan saya pun beristirahat dulu sambil makan siang sobat. Ini adalah menu yang saya dapatkan di hutan tadi sobat. Rasanya enak sekali, apalagi makannya bareng kamu. Iya, kamu. Oke, kita lanjut. Pada zaman dahulunya, di masa purbakala, ada seorang pemuda yang bernama Slebeo. Pemuda ini hidup menyendiri di dalam hutan terpencil ini. Sekitar ratusan tahun yang lalu, pemuda yang bernama Slebeo ini sedang mandi dan bertapa di dekat pohon angker. Dia memakan apapun yang ada di dalam hutan, contohnya daun-daun dan juga akar-akar kayu pun dimakannya. Ya, begitulah kehidupan dia di dalam hutan ini. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun, dengan perjalanan yang panjang yang dilalui dengan kesendirian di dalam hutan. Slebeo ini pun merasa kesepian dan menginginkan seorang perempuan untuk teman hidupnya. Tetapi bagaimana dia akan mendapatkan perempuan itu, sedangkan dia hanya terkurung di dalam hutan? Lalu dia pun berjalan menyusuri hutan itu dengan rasa lemas dan lesu. Tetapi siapa sangka di saat dia berjalan menyusuri hutan itu, dia mendengarkan suara yang memanggilnya. Tetapi dia tidak mengetahui di mana asal suara tersebut. Dia pun berlari ke sana ke sini untuk mencari sumber suara itu. Dan Slebeo pun terhenti di sebuah pohon yang besar. Sepertinya suara itu berasal dari pohon besar itu. Lalu Slebeo itu pun mengatakan, "Wahai putri, apakah itu engkau? Akulah pangeran yang selama ini kesepian, dan muncullah di kau wahai putri." Dengan perasaan yang sangat senang dan gembira, Slebeo ini berharap itu memang perempuan yang diinginkan dia. Setelah 2 hari berlalu, Slebeo menunggu di pohon besar itu, namun tidak ada hasilnya. Perempuan itu pun tidak muncul ke hadapan Slebeo. Dengan perasaan yang sangat sedih, Slebeo pun kembali ke asal dia tinggal tadi dengan wajah murung. Namun siapa sangka perempuan yang bersuara tadi pun memanggilnya lagi, dan ternyata memang benar, dia memang perempuan yang diinginkannya. Lalu Slebeo pun langsung mengoleskan buah cuaks itu ke perempuan tersebut, sehingga perempuan tersebut tergila-gila kepada Slebeo. Dan mereka pun bahagia bersama di dalam hutan. Nah, begitulah kira-kira sobat ceritanya. Jika sobat menemukan buah cuaks ini, langsung saja diambil dan dioleskan ke tangan orang yang sobat sukai dan sayangi. Pasti akan berhasil memikat hati si perempuan tersebut. Jangan lupa ikuti petualanganku di video selanjutnya.